Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi peranan peramalan dalam perencanaan yang terdiri dari kami Hikmawintoro dengan NPM 0029, Sevia Tiara Putri 0157, Laila Nur Azizah 0226, dan Sandi Firda NPM 20.0101.0139. Langsung saja ke materi. Yang pertama, pengertian. Peramalan atau forecasting adalah suatu perkiraan tingkat permintaan yang diharapkan untuk suatu produk atau beberapa produk dalam periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Oleh karena itu, peramalan pada dasarnya merupakan suatu taksiran, tetapi dengan menggunakan cara-cara tertentu, peramalan dapat lebih daripada hanya satu taksiran. Definisi menurut para ahli. Yang pertama, menurut John E. Beagle, peramalan adalah kegiatan memperkirakan tingkat permintaan produk yang diharapkan untuk suatu produk atau beberapa produk dalam periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Yang kedua, menurut Bufa, peramalan atau forecasting diartikan sebagai penggunaan teknik-teknik statistik dalam bentuk gambaran masa depan berdasarkan pengelolaan angka-angka historis. Yang ketiga, menurut Makridakis, peramalan merupakan bagian integral dari kegiatan pengambilan keputusan manajemen. Organisasi selalu menentukan sasaran dan tujuan, berusaha menduga faktor-faktor lingkungan, lalu memilih tindakan yang diharapkan akan menghasilkan pencapaian sasaran dan tujuan tersebut. Meramal horizon waktu. 1. Peramalan jangka pendek. Mencakup jangka waktu hingga 1 tahun, tetapi umumnya kurang dari 3 bulan. Peramalan ini digunakan untuk merencanakan pembelian, penjadwalan kerja, jumlah tenaga kerja, penugasan kerja, dan tingkat produksi. Yang kedua, peramalan jangka menengah atau intermediate. Umumnya mencakup hitungan bulanan hingga 3 tahun. Peramalan ini berguna untuk merencanakan penjualan, perencanaan dan anggaran produksi, anggaran kas, klien, menganalisis bermacam-macam rencana operasi. Yang ketiga, peramalan jangka panjang. Umumnya untuk perencanaan masa 3 tahun atau lebih. Peramalan ini digunakan untuk merencanakan produk baru, pembelanjaan modal, lokasi atau pengembangan fasilitas, serta penelitian dan pengembangan atau lead bank. Peranan teknik peramalan. 1. Meningkatnya kompleksitas organisasi dan lingkungannya. 2. Dengan meningkatkannya ukuran organisasi, maka bobot dan kepentingan suatu keputusan telah meningkat. 3. Lingkungan dari kebanyakan organisasi telah berubah dengan cepat. 4. Pengambilan keputusan telah semakin sistematis yang mencakup pembenaran tindakan individu secara eksplisit. 5. Pengembangan metode peramalan dan pengetahuan yang menyangkut aplikasi telah lebih memungkinkan adanya penerapan secara langsung oleh para praktisi. Peranan peramalan dalam perencanaan proses produksi. 1. Marketing planning. Rencana tentang produk yang akan dibuat, penjualan dan pemasaran sebagai dasar untuk membuat production planning. 2. Master Production Schedule atau MPS. Rencana produk akhir yang harus dibuat pada tiap periode selama 1-5 tahun. Produk akhir merupakan dekomposisi dari production planning. 3. Resource planning.
Rencana kapasitas yang diperlukan untuk memenuhi production plan dapat dinyatakan dalam jam orang atau jam mesin. Merupakan bahan pertimbangan untuk ekspansi orang, mesin, pabrik, dan lain-lain yang ditetapkan berdasarkan kapasitas yang tersedia. Yang keempat, Route Cost Company Planning atau RCPP. Rencana untuk menentukan kapasitas yang diperlukan untuk memenuhi MPS. Hasilnya berupa jenis orang atau mesin yang diperlukan untuk tiap work center pada setiap periode. Yang kelima, demand management. Aktivitas memprediksi kebutuhan di masa datang dikaitkan dengan kapasitas. Terdiri dari aktivitas forecasting, distribution recruitment planning, order entry, shipment, dan service part requirement. Yang keenam, material requirement planning atau MRP. Menetapkan rencana kebutuhan material untuk melaksanakan MPS. Output MRP adalah Purchasing and PIC atau Product Activity Control dan menghasilkan rencana pembelian meliputi jumlah due date atau realized date. Yang keempat, Route Cost Company Planning atau RCPP. Rencana untuk menentukan kapasitas yang diperlukan untuk memenuhi MPS. Yang kedelapan, Production Activity Control atau PIC, sering disebut Distributor Shop Floor Control atau SFC. Aktivitas membuat produk setelah bahan dibeli. PIC terdiri dari aktivitas awal-akhir suatu job berdasarkan urutan kedatangan job, lalu membebankan job ke workstation, dan melakukan pelaporan. Hasil laporan akan merupakan feedback bagi MPS. Yang kesembilan, purchasing, merupakan aktivitas memilih vendor, membuat order pembelian, dan menjadwalkan vendor. Yang kesepuluh, performance measurement, evaluasi sistem untuk melihat seberapa jauh hasil yang diperoleh dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan sebagai bahan evaluasi pencapaian business planning. Yang kedelapan, langkah sistem peramalan. Yang pertama, menetapkan tujuan peramalan. Yang kedua, memilih unsur apa yang akan di-small. Yang ketiga, menentukan horizon waktu peramalan. Yang keempat, memilih tipe model peramalan. Yang kelima, mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan peramalan. Yang keenam,
membuat peramalan. Yang ketujuh, memvalidasi dan menerapkan hasil peramalan. Pendekatan dalam peramalan. Terdapat dua pendekatan umum peramalan, sebagaimana ada dua cara mengatasi semua model keputusan. Yang pertama, peramalan kuantitatif, menggunakan model matematis yang beragam dengan data masa lalu dan variabel sebab akibat untuk meramalkan permintaan. Dua, peramalan subjektif atau kualitatif, menggabungkan faktor seperti intuisi, emosi, pengalaman pribadi, dan sistem nilai pengambil keputusan untuk meramal. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah suatu peramalan banyak mempunyai arti, maka peramalan perlu direncanakan dan dijadwalkan, sehingga akan diperlukan suatu periode waktu, paling sedikit dalam periode waktu yang dibutuhkan untuk membuat suatu kebijaksanaan dan menetapkan beberapa hal yang mempengaruhi kebijaksanaan tersebut. Peramalan diperlukan di samping untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, juga para pengambil keputusan perlu untuk membuat planning. Dalam perencanaan, sering seorang perencana harus berkaitan dengan kegiatan memprediksi nilai suatu variabel di masa yang akan datang. Banyak sekali metode untuk memprediksi nilai suatu variabel di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.